Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Purwanto, NIM 190803010 2033. Prodi Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas B dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah. Nah, sebelumnya penghimpunan dana itu dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah, yang dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan pihak ketiga. Nah, penghimpunan dana bank syariah ini tidak didasarkan pada nama instrumennya, melainkan berdasarkan pada prinsipnya. Nah, penghimpunan dana bank syariah ini digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Nah, saya akan menjelaskan yang prinsip yang pertama, yaitu penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah ini dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah ini adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Nah, yang kedua itu prinsip titipan wadiah yad amanah. Prinsip titipan wadiah yad amanah ini adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil titipannya. Islam tidak membatasi secara khusus objek yang bisa dititipi, sehingga hal yang dititipi tidak saja barang, melainkan juga bisa uang. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta imbalan atau dengan ujrah kepada penitip atas jasanya dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya, jika si penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad wadiah yad amanah, merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka si penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat bonus tersebut tidak dijanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada penerima titipan. Berdasarkan fatwa DSN tentang tabungan wadiah, baik giro wadiah dan tabungan wadiah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapanpun oleh penitip tanpa adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank. Nah, prinsip yang kedua itu adalah penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua itu bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah sohibul ma'al, sedangkan pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah mudharib. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau disebut dengan bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi jika terjadi keuntungan, sohibul ma'al akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Nah, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah itu dibagi menjadi tiga, yaitu mudharabah mutlaqah, yang kedua itu mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga itu mudharabah musyatarakah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang beri kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Nah, batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha. Nah, mudharabah mutlaqah biasa disebut juga dengan investasi tidak terikat. Mudharabah muqayyadah yaitu sohibul ma'al memberi batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat pemasok, maupun konsumen. Mudharabah muqayyadah biasa disebut juga dengan investasi terikat. Mudharabah musyatarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad ini biasanya perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.
Dalam mudharabah musyatarakah, pengelola dana berdasarkan akad atau dengan mudharabah menyertakan juga dananya investasi bersama berdasarkan akad musyarakah. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah mutlaqah, kedudukan bank syariah adalah sebagai mudharib atau pihak yang mengelola dana. Sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana atau dengan sohibul ma'al. Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di muka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen. Karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dan mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan. Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan penghimpunan dana bank syariah atau tabungan, deposit, dan giro dapat menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Dalam untuk keperluan kegiatan tabungan dan deposit, perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Nah, yang kedua ini, tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Penghimpunan dana bank syariah disebutkan bahwa prinsip syariah dapat diterapkan pada transaksi tabungan wadiah. Nah, perbedaannya itu terdapat pada 3 aspek, yaitu sifat dana, yang kedua itu insentif, dan yang ketiga itu pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, sedang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan di muka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba setiap periode yang disepakati, biasanya dalam kurun waktu 1 bulan kepada penabung sesuai dengan nisabah yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana, tabungan hadiah dijamin akan dikembalikan oleh bank, tetapi pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. Tidak dijaminannya pengambilan tabungan mudharabah terkait dengan prinsip mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung seluruhnya oleh sohibul ma'al, sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Kendati secara teori dikemungkinkan menanggung kerugian bank syariah, dalam praktek nasabah tabungan mudharabah hampir tidak pernah mengalami hal demikian, kecuali bank syariah tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan karena dalam membagi hasil dengan nasabah tabungan mudharabah dan bank syariah umumnya, berdasarkan Fatwa DSN nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan, disebutkan ketentuan tentang tabungan mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini. Nah, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul ma'al atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Nah, yang kedua itu dalam kapasitasnya. Nah, dalam kapasitasnya ini sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain. Tiga itu modal harus dinyatakan jumlahnya. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat itu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Keenam, bank yang tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ini deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana atau sohibul ma'al mempercayakan dananya untuk dikelola bank atau mudharib. Dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan
dan perhitungan distribusi keuntungan, serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulan. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana, deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya, tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah. Baik, terima kasih. Saya sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.